Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini masih mengenai isu ijazah yang selalu dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Mereka tidak berhenti mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, bahkan melebar kemana-mana. Modalnya mereka itu narasi dan asumsi tanpa bukti yang nyata. Nah loh, kalau tidak ada bukti berarti fitnah ya teman-teman. Nuduh ini dan itu. Dari awal mereka tidak mempunyai bukti. Mereka sekarang lagi riweh-riwehnya teman-teman. Karena Bareskrim sudah menyatakan asli. Mereka ngecek lokasi KKN tuh, Rismon CS, dibantah oleh fakta yang sesungguhnya. Ngecek lagi ke Koran Kedaulatan, ngecek lagi ke salah satu politisi PDIP yang dulu menjadi salah satu bagian dari pencalonan Pak Jokowi ya, yang ngurus-ngurusnya, tim suksesnya lah, bisa disebut seperti itu. Jawabannya ya sesuai dengan fakta teman-teman, bahwa ijazah Pak Jokowi itu sah karena sudah diverifikasi oleh KPU teman-teman. Jadi ini makin melebar kemana-mana. Apalagi setelah datangnya seorang senior ya, politisi PDIP katanya yang bernama Pak Bitor, menyebutkan atau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Tapi ketika ditanya bukti, oh ternyata hanya narasi semata teman-teman. Dan katanya itu dia yang selalu dikutip oleh Pak Bitor. Dari sana muncullah berbagai respon dari politisi, dari praktisi hukum. Apalagi ini Bang Silvester memberikan respon lagi terhadap Pak Bitor teman-teman. Bukan hanya Bang Silvester, tapi ada Alor Boy juga bahkan menantang Pak Bitor. Dari Bang Silvester sih saya lihat ini bisa dibilang membongkar kelakuannya Pak Bitor dulu. Ini sangat menarik ya. Karena selain dari Bang Silvester kemudian Alor Boy, kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari praktisi hukum kemudian pengamat politik. Nah makanya kita langsung saja lihat videonya. Sangat tidak masuk akal kok Pak Jokowi dan timnya ini nyari perkara gitu loh untuk bikin ijazah palsu di Pramuka itu. Secara logika nggak masuk ini. Ya. Terus setiap aktor yang muncul di drama ini selalu membawa nama-nama baru, ya kan? Bang Bitor itu menyebut ada 3 nama katanya yang mengurusi ijazah. Oh, iya. Ada yang namanya David, ada yang Anggit, sama Widodo. Ya. Nah katanya Widodo ini yang berperan nih, diceritain bahwa yang kesana itu cuma Widodo. Saya kenal ya sama teman-teman itu mereka ya, teman-teman dari Solo lah. Saya juga kemarin teleponan sama mereka ketawa-ketawa aja sih, katanya itu orang gila katanya, ODGJ katanya. jadi katanya masa kayak begitu nggak masuk akal gitu loh, sedangkan Pak Jokowi udah nyalon dari wali kota itu udah pakai ijazah UGM. Betul, pernyataan ini bukan 1 kali 2 kali saya dengar ataupun lihat ya. Logikanya seperti itu. Pak Jokowi itu sudah mencalonkan beberapa kali teman-teman, dari mulai wali kota, gubernur, kemudian presiden. 2 kali nyalonnya menang terus teman-teman. Fakta dari UGM menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, disebutkan oleh Bareskrim itu identik ataupun asli teman-teman. Kemudian ketika cek lokasi KKN, ada yang bernama Pak Jokowi, bahkan ada saksi. Tapi kenapa mereka tidak berhenti? Sungguh terlalu kau Roy Suryo CS. Keras sedikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Bitor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Oh, adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Kalau dia mengatakan ijazah Pak Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka, sebenarnya dia sendiri pernah memalsukan dokumen atas status. Nah loh,
Roy CS mereka ini, pasti mereka akan masuk penjara. Bang Sylvester berkeyakinan bahwa Roy Suryo CS akan masuk penjara. Why? Karena narasi-narasi Roy Suryo CS itu kemudian Pak Bitor tidak terbukti. Bahkan Bang Sylvester ngomong, Pak Bitor sendiri adalah orang yang pernah memalsukan dokumen. Waduh. Pak Bitor gimana nih? Mereka selalu ngerocos terus kan gitu ngomong. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat karena kita menyampaikan by data, fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin walaupun mereka itu kalah 1000 ya. Nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon ya. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Pil yang tadi yang mengatakan bahwasannya Rismon itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai? Lain halnya kalau dia pelapor, saya menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu kan. Nah, itu baru masuk akal Bang, kan gitu. Nah, saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya, gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana Bang Piliak, Anda bayangkan sekali. Mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampel itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Ya. Air minumnya ini langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Tendensius. Nah, ya isu yang kemudian menyasar seseorang, gitu. Nah, yang disasarin kan Jokowi. Jokowi alasannya karena dia presiden. Jadi Jokowinya harus dicek nih ijazahnya segala macam tentang dia kan. Ijazahnya, skripsinya, kuliahnya, tinggalnya di mana, kosannya di mana. Semua itu kejadian tahun 1980-an, 80 sampai 85. Ya. Termasuk dia kakaknya di desa mana. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan-tujuan yang tendensius. Apakah kemudian ini berkeadilan? Tujuannya? Jawabannya tidak. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengejar ini itu tujuannya mencari keadilan. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau mereka mencari keadilan tentang ijazah seseorang, tokoh seseorang, seorang presiden, tentunya nggak cuma Jokowi yang disasar. Oh iya, betul. SBY disasar, ijazahnya mana? Presiden Megawati disasar, sebelumnya. ijazahnya mana? Kemudian Prabowo Subianto disasar, ijazahnya mana? Bahkan sampai Presiden Soekarno harus disasar, ijazahnya mana, kan begitu. Tapi kan ini hanya seorang Jokowi yang kemudian disasar, ijazahnya mana. Ini yang namanya tidak berkeadilan dan sifatnya tendensius. Karena tidak berkeadilan dan tendensius, tujuannya tentunya berarti ada kepentingan di belakangnya. Entah kepentingan keuangan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Entah kepentingan apa ya, coba analisis oleh teman-teman. Di sini kayaknya sudah mewakili ya, yang disebut-sebutkannya entah kepentingan keuangan, entah kepentingan politik ataupun apa gitu kan. Entah ada yang memanagenya. Sudah banyak yang memberikan respon bahwa isu ini tuh ada suatu bla 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 gitu kan. Nah, kemudian dari Bung Teddy juga analisisnya seperti ini. Orang-orang ini kalau ingin terkenal, caranya adalah maki-maki Jokowi. Ya. Endingnya apa? Duit kan, uang kan, kepopuleran, uang dan segala macam. Jadi 5 tahun ya setelah Pak Jokowi memimpin dan pada periode kedua, itu semakin banyak orang yang berani untuk memfitnah, memaki beliau karena mereka lihat 5 tahun sebelumnya Pak Jokowi membiarkan gitu kan, artinya memaafkan terus, ya. Dan akhirnya muncullah orang-orang ini kan, ya coba abang name it lah siapapun ya, mereka punya dan terkenal, ya ada di media dan segala macam, itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Ya coba lihatlah apa pekerjaan mereka kan nggak ada juga gitu kan. Nah dengan cara inilah mereka bisa akhirnya bisa makanlah dalam bahasa kasarnya gitu. Bertahun-tahun teman-teman Pak Jokowi itu selalu jadi sasaran
dari Roy Suryo CS. Tak puas ke Pak Jokowi, ke Mas Gibran, kemudian ke Bu Iriana juga, ke Kaisang pernah teman-teman. Artinya yang menjadi sasaran siapa? Keluarga Pak Jokowi. Saya pernah lihat di suatu podcast, Pak Jokowi, kemudian keluarganya, Mas Gibran, kemudian Pak Prabowo itu selalu menjadi sasaran dari orang-orang yang memang benci teman-teman. Makanya ini harus di counter terus ataupun dilawan teman-teman. Jangan biarkan fitnah ataupun kebencian merajalela. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.